Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Hari inilah hari Minggu, harinya Tuhan beribadah kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu semua datang berbondong beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu ini tanggal 23 Maret 2025. Kita mau kembali sama Tuhan. Seperti Raja Hizkia sakit, dia kembali minta ampun sama Tuhan. Maka Tuhan pulihkan. Asal kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Sebab bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Asal kita kembali sama Tuhan. Dalam Sakaria pasal 1 ayat 3 dikatakan, kembali kepadaku kata Tuhan. Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Asal kita mau datang kepada Yesus. Pada kesempatan ini saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian Tuhan selalu ampuni. Karena berkaitan Raja Hizkia sakit, dia minta ampun sama Tuhan, divonis oleh Nabi Yesaya bin Amos mati. Mungkin ini sakit seperti COVID, mungkin sakit apa ini, mungkin jantung yang sudah berat, harus mati. Tapi karena dia minta ampun sama Tuhan, dia berdoa menangis sama Tuhan, di situ Tuhan berikan panjang umur. Dan nanti kita mau baca firman Tuhan. Dan supaya kita diperbarui, makin hari kita mau cinta Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan selalu ampuni. Amin. Haleluya. Dan lupakan yang sudah. Amin. Haleluya. Dia takkan ingat salahmu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Tuhan selalu ampuni. Tuhan maha baik. Dia lupakan yang sudah. Amin. Haleluya. Tuhan takkan ingat salah dosamu. Haleluya. Asal kita mau kembali dan bertobat datang pada Yesus. Amin. Haleluya. Dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Amin. Perbaruilah hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya
hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapa kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Pada hari Minggu pagi ini kami datang kepada Engkau Yesus. Kami ingin menyembah, beribadah, memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, sehingga kami semua anak-Mu diberkati sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai hari Minggu tanggal 23 Maret Bapak Ibu. Minggu depan dalam minggu yang terakhir. Mari kita mau sampai langkah yang terakhir. Kita mau setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan begitu baik. Firman Tuhan katakan tadi, jika kita mengakui segala dosa kita, Ia akan setia, adil, adalah setia dan adil. Yesus, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus Maha baik. Tuhan Yesus Maha penuh dengan kasih sayang. Mari kita datang sembahlah Tuhan Yesus. Marilah kita semua anak-anak Tuhan Yesus taat kepada firman-Nya. Mari kita Bapak Ibu Saudara saya cintai, kita adalah anak-anak Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen bandel. Jangan menjadi hamba Tuhan bandel. Jangan menjadi raja bandel. Ini raja. Sekarang saat ini kena pukulan sakit. Divonis mati Raja Hizkia. Tapi dia minta ampun sama Tuhan. Inilah baiknya Tuhan Yesus. Dahsyatnya Tuhan. Kasihnya Tuhan saya katakan sempurna, sempurna, sempurna. Saya berkata kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Bapakku. Engkau pangkat sempurna. Pangkat sempurna. Pangkat sempurna. Pangkat sempurna Tuhan. Itu tak terbatas. Seperti 2 pangkat N, pangkat N, pangkat N. Oh, itu saudara. Dalam matematika. Tapi Yesus itu lebih dari matematika. Dia sempurna. Pangkat sempurna. Pangkat sempurna. Segala dosa kita selalu ampuni. Kata Yesaya pasal 1 ayat 18. Biarpun dosa kita seperti merah kirmisi sekalipun. Dia sanggup memutihkan putih seperti salju. Asal kita mau kembali dan bertobat datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita minggu pagi ini datang kepada Yesus. Ampun segala dosa. Selalu saya kalau berdoa selalu minta ampun sama Tuhan. Tuhan selalu mengampuni, tapi bukti kita sebagai bukti anak Tuhan yang rendah hati. Karena kita seringkali kerap kali berbuat dosa, nyakiti tanpa kita terasa. Nyakiti hati Tuhan mungkin dalam tutur kata, dalam pikiran, dari perilaku. Bisa aja karena kita masih hidup di dalam dunia. Tersinggung udah sakit, marah-marah sama orang, bisa emosional, udah berdosa. Kalau di surga besok tidak ada dosa. Karena tidak ada emosional lagi di surga. Karena penuh dengan kebenaran, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita Roh Kudus, dan bersama Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, saya selalu kembali kepada firman Tuhan. 2 Raja pasal 20 ayat 1-11. Hizkia sakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karena Hizkia bertobat. Kalau coba dia keras kepala, mati saudara. Ya, kita jangan pernah keras kepala sama Tuhan. Jangan berani melawan Tuhan. Habis kita hancur. Apalah kita nih? Punya kekuatan apa kita? Kalau bukan karena Tuhan, siapa yang bisa bela kita? Iblis bisa bela. Iblis bisa aja dimasukkan ke lautan api. Dia ngeri sama Tuhan. Tidak berani saudara ya. Mari kita mau takut akan Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita mau baca 2 Raja pasal 20. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh. Sudah divonis tidak akan sembuh. Seperti peristiwa COVID yang lalu, saudara, kalau banyak saudara-saudara kita hamba-hamba Tuhan, ya divonis mati beneran, saudara. Termasuk anak saya, putra kandung, tapi putra saya kandung bukan karena COVID, tapi akibat daripada usus buntu, operasi sudah, operasi usus buntu, operasi ada pelengketan usus, gagal operasinya. Tapi kalau adik kandung saya, Pastor Sevanya Rahmat di Jember, itu kena COVID, ya. Jadi saya waktu berdoa dan Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan akan panggil. Jadi seperti ini, Tuhan akan panggil, tidak akan sembuh. Udah divonis, ya. Berarti mungkin nggak tahu nih zaman dulu apa sudah ada COVID atau enggak. Ini sakit hampir mati, ya, tidak akan sembuh lagi. Ayat kedua,
Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Wah, bila saudara bayangkan saudara divonis dokter mati, apalagi kalau Tuhan berbicara, wow, gimana perasaan kita? Apalagi kalau kita belum siap mati, sudah gawat, semua manusia akan mati. Tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, minta sama Tuhan khusus, ya, umum manusia akan mati. Tapi khusus ada di anak Tuhan dalam Alkitab khusus. Heno dalam Kejadian pasal 5, ya, khusus dia diangkat sama Tuhan hidup tidak mati. Ya. Terus Elia diangkat sama Tuhan dengan kereta berkuda. Yesus sendiri, Musa juga tidak dapati, tidak ada kuburannya. Kalau saudara pergi ke negara Jordan di gunung Nebo, tidak didapati kuburannya, saudara. Ya, dan di Matius 17 ternyata Musa ada bersama Elia jumpa dengan Yesus. Dengan Elia kan diangkat. Jadi kesimpulan bisa aja juga Musa diangkat hidup-hidup, tidak didapat kuburannya. Dan yang kelima, gereja Tuhan. Karena keempat, Yesus naik ke surga. Kelima, Bapak Ibu Saudara semua, mari saya mau minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan, karena semua di dalam otoritas ilahi, kedaulatan haknya Tuhan. Kalau Tuhan berkenan bisa, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, dia pilih sama Tuhan bisa. Tapi saya minta sama Tuhan selalu sehat. Terbukti nyata saya selalu sehat. Oleh karena Tuhan Yesus yang memberikan kita sehat. Tuhan Yesus yang pelihara kita. Tuhan juru selamat, dia pusat hidup saya. Pusat di atas segala kali. Pokoknya saya mau cinta Yesus dan taat kepada firman Tuhan. Ya, Hizkia vonis mati, dia berdoa sama Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Terus dia bicara demikian ayat ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangis Hizkia dengan sangat. Wah, menangis dengan sangat, saudara-saudara. Dilihat sama Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Yesaya 57 ayat 15. Sungguh Tuhan itu menduduki tempat yang tinggi, tapi Tuhan itu datang pada orang yang hancur. Yesus pernah nangis 2 kali, saudara. Dalam Yohanes 13 ayat 35 dan Lukas 19:41. Pada waktu lihat Yerusalem, yang menangis Yesus. Ya, dan Yesus bantu menyembuhkan Lazarus. Ya, pada waktu Maria nangis, minta sama Tuhan, Marta nangis, Yesus juga ikut nangis, ya. Tapi di firman Tuhan sama, Hizkia nangis, dan ternyata saya juga pribadi hamba Tuhan yang suka nangis datang kepada Tuhan. Ya, memang dibilang alaman bilangan, alaman tidak apa-apa, yang penting saya mau rendah hati di depan Tuhan. Saya takut sama Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan berkata dalam Yesaya 53:15 dikatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya Yesus, maha mulia, maha kudus, maha agung, maha segala-galanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati, untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Coba nih, Hizkia nangis dengan sangat, dia bilang ini. Menangis Hizkia dengan sangat. Saya yakin didengar doanya, minta ampun. Saya yakin Hizkia minta ampun. Mari kita kalau punya problem, punya persoalan, jangan sombong, tapi mari kita menangis di hadapan Tuhan. Seperti saya pada waktu di Israel, ya, ada peristiwa di mana ada grup saya dari mereka belum percaya Yesus, ingin kelompok saya tidak boleh masuk, saudara. Saya menangis sama itu, divonis tidak boleh masuk satu keluarga. Saya boleh masuk, tapi khusus buat keluarga ini tidak boleh masuk. Di situ saya menangis, minta ampun sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Engkau yang punya Israel, Tuhan, saya nangis. Engkau yang berkuasa, Tuhan, di atas segala-galanya. Engkau berfirman, saya setiap doa selalu pakai firman Tuhan, membuktikan saya cinta Tuhan. Engkau berfirman Lukas 1:37, bagi engkau tidak perkara mustahil. Saya tunduk di hadapan Tuhan, menangis di lantai. Dan kuasa Tuhan dahsyat dinyatakan. Wah, akhirnya bisa masuk. Selama saya 62 kali ke Israel, tidak pernah ada hambatan sekalipun. Bahkan yang ada mujizat. Saya tidak pernah sakit. Bahkan orang sakit datang ke sana, disembuhkan. Ada orang bawa kursi roda ke Israel, sembuh. Segala macam, ada yang sakit jantung, sembuh. Semuanya, nggak ada yang sakit penyakit. Termasuk diri saya. Sampai sekarang saya awet muda. Usia saya 69 tahun, tidak pernah sakit. Usia saya masih 69, tapi wajah saya masih segar bugar. Karena ada Tuhan Yesus. Karena ada Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus, Tuhan menjadi juru selamat kita. Tuhan menjadi dokter kita. Tuhan di atas segala-galanya. Oh, dahsyat Tuhan itu. Maka kita harus cinta Tuhan. Kita mau prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas.
tempatkan nomor satu Tuhan Yesus. Maka menangis Hizkia dengan sangat. Dan berikutnya ayat keempat. Tapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepada coba ini. Langsung Tuhan respon. Demikian berarti kalau kita datang sama Tuhan bukan nangis pura-pura loh saya. Nangis yang sungguh yang keluar dari hati. Karena Tuhan lihat hati. Dalam Yeremia 17 ayat 10. Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati. Tuhan lihat. Waktu baca, saudara baca lagi 1:16. Waktu Daud mau dipilih sama Tuhan. Ya, Isai yang keluarkan anaknya oleh Aminadab, Syama, tidak dipilih sama Tuhan. Karena aku lihat hati, kata Tuhan. Tuhan lihat hati. Maka Tuhan lihat hati Hizkia. Langsung respon Tuhan bicara kepada Yesaya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku menyembuhkan engkau. Dan pada yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Amin. Langsung Tuhan respon. Ini banyak Tuhan begitu Bapak Ibu. Sungguh Yesus baik, sangat baik. Sangat baik. Asal kita mau kembali sama Tuhan. Daniel 9 ayat 9 dikatakan, padamu Tuhan ada kasih sayang dan pengampunan. Biarpun ku berontak terhadap Tuhan. Asal kita mau kembali sama Tuhan. Lihat itu seorang penyambut di atas kayu salib Yesus. Yang satunya sebelah kiri. Dia menghujat Tuhan. Tapi yang sebelah kanan dia minta ampun sama Tuhan. Naik ke surga. Kata Tuhan, hari ini bersamaku di Firdaus. Karena Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati loh Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu seperti pagi ini Tuhan lihat hati. Kesungguhan Tuhan dengar doa. Langsung ditolong sama Tuhan. Ayat yang ke-6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba. Langsung dahsyat. Respon sama Tuhan. Diperpanjang, disembuhkan. Yang pertama ada 3 poin. Yang pertama dia sembuh. Sembuh sama Tuhan. Yang kedua ayat ke-7. Lihat ini. Kemudian berkatalah Yesaya. Ambillah sebuah kue arah. Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu. Maka sembuh sama kuasa Tuhan, mujizat yang pertama sembuh. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan aku akan pergi ke rumah Tuhan pada yang ketiga. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan. Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukan bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang ini pada penunjuk matahari buatan as. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya mau tangkap tadi, saya bilang ada 3 poin. Yang pertama, disembuhkan sama Tuhan. Yang kedua, kalau kita baca di dalam Tawari, itu Hizkia diperpanjang 15 tahun. Yang pertama disembuhkan sama Tuhan. Yang kedua diperpanjang 15 tahun, saudara. Dahsyat itu semua. Itu karena Tuhan. Oh, dalam Yesaya saya lihat. Yesaya 38 diperpanjang, saudara. Diperpanjang 15 tahun. Coba nih, ada ayatnya. Saya mau baca. Yesaya 38, saudara. Yesaya 38 ayat yang kelima. Sama halnya ceritanya. Saya mau baca. Pergilah, katakanlah pada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu, telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dahsyat, berarti umur itu ada di dalam tangan Tuhan. Sebagai bukti nyata saya bisa dipelihara. Sampai detik ini saya tidak pernah sakit. Itu karena Tuhan. Termasuk Bapak Ibu bisa sehat. Itu karena Tuhan Yesus. Jadi mengalami 3 mujizat. Yang pertama terima mujizat kesembuhan. Yang kedua Hizkia mendapat perpanjang 15 tahun lagi. Yang ketiga menang akan Raja Asyur, kerajaan Asyur. Karena dia janjikan, Tuhan bicara kepada di sini. Telah ku dengar doamu, telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau dan akan perpanjang selain itu umurnya. Dan tidak akan itu Raja Asyur. Tidak akan bisa, saudara. Ya, jadi saudara lihat di sini banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa, di mana tidak bisa Raja Asyur itu akan tidak bisa, karena Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah menyatakan mujizatnya, dan ternyata Tuhan sudah menyatakan kebesarannya akan menolong sehingga Raja Asyur tidak bisa, saudara.
Karena betul-betul kuasa Tuhan yang dahsyat ini. Coba saudara baca di ayat keberapa ini. Bahwa Tuhan sudah mendengar doanya. Baliklah dan katakanlah begini. Firman Tuhan dengar, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Paling ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Akan perpanjang hidupmu. Melepaskan engkau dan kota dari tangan Raja Asyur. Ayat yang ke-6 itu. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun. Coba diperpanjang 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan kau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud. Coba ada 3 poin. Disembuhkan sama Tuhan, dikasih panjang umur 15 tahun, dan ketiga lolos dari apa? Raja Asyur. Dipagari dia melepaskan engkau dari kota yang dari tangan raja, lepas dari tangan Raja Asyur, dipagari kota oleh karena Tuhan Yesus. 3 mujizat asal kembali sama Tuhan. Dan apa maksudnya saudara? Di sini mundur ke belakang 10 tapak, artinya kembali kepada kasih mula-mula. Kenapa kok angka 10? Saya tanya sama Tuhan, 10 angka firman Tuhan. Karena zaman dulu bicara Taurat, 10 Taurat, hukum Taurat, kembali kepada firman Tuhan. Mundur artinya kembali kepada kasih mula. Dalam kalau sudah baca 2 Raja pasal 18, waktu itu Raja Hizkia bagus. Ayat 1 sampai 12, dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Justru Tuhan mau mundur 10 tapak, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula. Demikian kehidupan kita. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau kembali kepada kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Maka dikatakan firman Tuhan di dalam surat 1 ayat 9, jikalau kita minta ampun sama Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dalam kitab Wahyu juga, kembali kepada kasih mula-mula, Tuhan kan pulihkan. Dalam Ayub 8:6 dikatakan, Ayub 8 ayat 6, jika kau bersih dan jujur, kembali kepada firman Tuhan, Tuhan kan pulihkan dan Tuhan berkati. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan selalu ampuni, amin, haleluya, dan lupakan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat, dia takkan ingat salahmu, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua pada hari Minggu ini. Mari kita datang kepada Yesus, beribadah kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, rendah hati di depan Tuhan. Percaya Tuhan akan pulihkan sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Nangis kepada Tuhan, itu sikap rendah hati, jujur di hadapan Tuhan. Kita mau kembali sama Tuhan. Kalau kita rendah hati, kembali kepada Tuhan, Dia baik, Dia cinta kita semua, karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.